semua dapat nanti. Ini bagi-bagi ya. Simbolis saja. Ini bagi-bagi. Ada sembako. Yang depan aja. Simbolis saja, simbolis. Nanti dibagi semua ya. Ini bukan berarti tiga diambil sendiri, nanti dibagi teman-teman. Udah, makasih. Mudah-mudahan tidak selesai ya. Kita lakukan, jangan melihat, kalian bisa tanya, ya, tanya kepada Bapak Hadi, kenapa sih gunung itu kok meletus? Tanya, supaya Bapak Ibu sekalian kita prediksi ya, nggak ada lagi, tapi 10 bulan kemudian erupsi, 9 meninggal. Ya memang. Izin Jenderal, hari ini bawa bantuan apa saja untuk warga? Jadi hari ini saya dengan tim ya dari BNPB, dari BPMBG hadir tentu saja untuk memastikan langkah-langkah penanganan tanggap darurat ini berjalan dengan baik. Dan memang betul ya sudah berjalan dengan baik, tetapi tentu saja masih kekurangan kelemahan karena masih baru awal ya 1-2 hari ini. Tentu saja terkait logistik, makanya kami datang ke sini juga membawa kebutuhan dasar logistik macam-macam. Jelas permakanan ya, ada makanan siap saji, sembako, selimut, kemudian matras, ya, ada juga genset. Kemudian kita melihat apa kebutuhan-kebutuhannya dan sebagian sudah dibawa, pakaian wanita, pakaian bayi, pakaian dewasa, dan yang lain-lain nanti berdasarkan hasil asesmen di lapangan. Kemudian tadi juga kita sudah dialog dengan para pengungsi di 2 titik dan kita sudah paham apa yang menjadi keinginan masyarakat. Rata-rata ya pasca bencana itu mereka mau apa gitu. Kalau kebutuhan dasarnya rata-rata sudah terpenuhi. Mereka bertanya terkait rumahnya yang hancur, terkait rumahnya yang rusak, sarana pendidikannya yang hancur, ini semuanya sudah kita kasih jawaban ya. Jadi rumah masyarakat yang hancur itu diganti oleh pemerintah, sarana pendidikan pun diperbaiki ya. Dan masyarakat yang rumahnya hancur terbakar ketika rumahnya lagi dibangun sambil menunggu jadi itu diberikan bantuan dana tunggu hunian oleh pemerintah. Tadi secara bergantian lebih baik. Itu Jenderal, ini kan hanya pengungsian tidak hanya ada di Kabupaten Flores Timur, Pak Jenderal. Ada sekitar 1.000 jiwa lebih yang ada di Kabupaten Sika sendiri. Apakah Jenderal juga akan berkunjung ke mereka? Semuanya akan kita kunjungi. Makanya setelah ini juga kita akan 1 titik lagi. Nanti saya akan masih beberapa hari di sini sambil memastikan proses penanganannya baik. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa kita datangi supaya masyarakat yang terdampak itu semuanya mendapat penjelasan yang sama ya. Jenderal berkantor di sini berapa hari? Saya akan tinggal di sini sampai dengan situasi memungkinkan. Ya. Anggapan ini letusan yang terakhir. Nggak ada yang bisa jamin. Berarti kita harus menghindari gunung yang tidak aman. Saran saya tidak bisa memaksa. Ibu bapak tinggal di negara merdeka, jadi tidak ada siapapun yang bisa memaksa. Cuma menghimbau, lebih baik ikut pindah. Tapi tidak juga harus di titik yang ditetapkan pemerintah. Kalau Bapak Ibu punya tanah, punya saudara, pengen di kampung yang lain boleh. Hak wajibannya sama. Nanti pemerintah yang akan membangunkan rumahnya itu. Ya, tapi yang nggak punya siapa-siapa ya udah saya nurut aja pemerintah. Ini lagi dicari tempat untuk memindahkan. Informasi awal katanya Ibu Bupati punya 60 hektar lahan milik pemerintah. Nah mungkin nanti sebagian besar di situ. Ya, tapi tentu saja nanti ini orang per orang. Ya, nanti Pak Kepala Desa, Kepala Kampung akan mendaftar. Data awalnya itu 2.600 kakak.
Berarti kan lebih sedikit daripada Semeru, bisa. Ya, kita negara besar. Presiden mengatakan kita ini negara kuat. Kalau hanya memindahkan 3.000 kakak itu kecil. Yang penting Bapak Ibu sekalian Juga harus ikut bekerja sama. jangan memaksakan. 5 menit saja tuh mulai batu-batu yang orang yang bongkar nih foto di dalam bongkar batu itu di atas ini. Memang yang harus kita lakukan jangan melihat Semua dapat nanti. Ini bagi-bagi ya. Simbolis saja. Ini bagi-bagi. Ada sembako. Yang depan aja. Simbolis saja, simbolis. Nanti dibagi semua ya. Bukan berarti tiga diambil sendiri, nanti dibagi teman-teman. Udah, makasih. Mudah-mudahan tidak selesai ya. Makasih. kita lakukan jangan melihat. Kalian bisa tanya, ya, tanya. Nah, tanya kepada Pak Hadi, kenapa sih gunung itu kok meletus? Tanya, supaya Bapak Ibu sekalian kita prediksi ya, nggak ada lagi, tapi 10 bulan kemudian erupsi ya, 9 meninggal. Ya memang. Anggapan ini letusan yang terakhir. Nggak ada yang bisa jamin. Berarti kita harus menghindari gunung yang tidak aman. Saran saya tidak bisa memaksa. Ibu bapak tinggal di negara merdeka, jadi tidak ada siapapun yang bisa memaksa. Cuma menghimbau, lebih baik ikut pindah. Tapi tidak juga harus di titik yang ditetapkan pemerintah. Kalau Bapak Ibu punya tanah, punya